Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Syiar Ramadan, ngaji bareng AI bersama saya Muhammad Yahya, Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur. ChatGPT, apakah Anda sudah mengenal saya sebelumnya? Saya tahu Anda, Muhammad Yahya adalah seorang perwakilan dari Rumah Belajar Kalimantan Timur yang terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan, salah satunya program Siar Ramadan, berfokus pada pendidikan dan pengembangan masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Sebagai duta, beliau mungkin aktif dalam mendukung berbagai kegiatan sosial dan pendidikan di daerah tersebut. Hari ini adalah hari ketiga Ramadan. Apa usulan Anda untuk topik yang akan kita bahas pada hari ini? Pada hari ketiga Ramadan, kita bisa membahas topik yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci ini. Misalnya, pentingnya memperbanyak membaca Al-Quran dan berdoa, atau mungkin bagaimana cara menjaga keseimbangan antara ibadah dan aktivitas sehari-hari. Apa menurut Anda? Ya, kita akan coba membahas tentang keseimbangan antara menjaga aktivitas sehari-hari. Bagaimana menurut Anda? Itu topik yang sangat relevan, terutama di bulan Ramadan. Menjaga keseimbangan antara ibadah dan aktivitas sehari-hari memang bisa menjadi tantangan, tetapi juga sangat penting. Kita bisa membahas strategi untuk mengatur waktu dengan baik, seperti membuat jadwal ibadah yang teratur dan tetap produktif dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, kita juga bisa berbagi tips untuk menjaga semangat dan fokus selama Ramadan. Nah, berbicara tentang ibadah di bulan Ramadan, hal-hal positif apa sebaiknya kita lakukan selama bulan ini? Bulan Ramadan adalah waktu yang istimewa untuk meningkatkan ibadah dan melakukan hal-hal positif. Beberapa hal positif yang bisa kita lakukan selama Ramadan antara lain. 1. Meningkatkan kualitas ibadah. Memperbanyak membaca Al-Quran, syalat sunnah, dan berdoa. Berbagi dengan sesama. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, seperti memberikan makanan berbuka atau sumbangan kepada yang kurang mampu. 3. Meningkatkan kepedulian sosial. Menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman, serta mempererat hubungan sosial. 4. Refleksi diri. Memanfaatkan waktu untuk merenung dan memperbaiki diri secara spiritual dan moral. Berbicara tentang refleksi diri sesuai yang Anda katakan tadi, apa hal yang harus diperhatikan dalam kita merefleksi diri di bulan Ramadan? Dalam merenung dan refleksi diri di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Evaluasi diri. Tinjau kembali perilaku dan kebiasaan kita. Identifikasi area yang perlu diperbaiki dan tetapkan tujuan untuk perubahan positif. 2. Introspeksi spiritual. Perkuat hubungan dengan Allah melalui doa dan zikir. Renungkan makna puasa dan bagaimana hal itu dapat membawa perubahan dalam hidup kita. 3. Peningkatan akhlak. Fokus pada peningkatan kualitas moral dan etika, seperti kesabaran, kejujuran, dan empati terhadap orang lain. 4. Syukur dan tawakal. Bersyukur atas nikmat yang diberikan dan belajar untuk menyerahkan hasil usaha kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Tadi Anda bicara tentang syukur. Nah, bisa dibahas secara detail konsep syukur apa yang harus kita lakukan seperti bulan Ramadan ini. Tentu, konsep syukur dalam Islam sangatlah penting, terutama di bulan Ramadan. Berikut beberapa cara untuk mengimplementasikan syukur. 1. Mengakui nikmat Allah. Sadari dan hargai semua nikmat yang telah diberikan Allah, seperti kesehatan, keluarga, dan rezeki. 2. Berterima kasih dalam doa. Sering-seringlah mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah dalam doa-doa kita, baik di waktu syalat maupun dalam aktivitas sehari-hari. 3. Berbagi dengan sesama. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan syukur adalah dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, seperti memberikan makanan berbuka atau sumbangan. 4. Menggunakan nikmat dengan bijak. Gunakan segala nikmat yang kita miliki dengan cara yang baik dan bermanfaat, serta hindari pemborosan. 5. Meningkatkan ibadah. Sebagai bentuk syukur, tingkatkan ibadah dan amalan baik selama Ramadan, seperti syalat, membaca Al-Quran, dan berdoa. Tadi Anda menyinggung terkait dengan sholat dan Tentu, berdoa.
Ya, Syalat mengapa? dan berdoa Ya, oke silakan. Syalat dan berdoa memang merupakan cara yang sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bulan Ramadan, saat kita meningkatkan ibadah, syalat dan doa memiliki peran khusus. 1. Syalat. Syalat merupakan tiang agama dan merupakan cara kita berhubungan langsung dengan Allah. Di bulan Ramadan, syalat tarawih merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan, yang memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri lebih dalam lagi. 2. Doa. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah, di mana kita bisa memohon pertolongan, ampunan, dan petunjuknya. Di bulan Ramadan, waktu-waktu mustajab, seperti saat berbuka puasa, sepertiga malam terakhir, dan di hari-hari tertentu, sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Semoga syalat dan doa kita di bulan Ramadan ini membawa berkah dan kedamaian dalam hidup kita. Anda tadi berbicara tentang salat tarawih. Kalau kita lihat dalam keadaan saat ini, pada awal-awal Ramadan, salat tarawih di masjid kita kelihatan penuh. Tetapi di pertengahan bahkan akhir lambat laun jumlah jamaahnya akan menurun. Fenomena apa ini yang terjadi dan bagaimana untuk menjaga hal ini tidak terjadi? Fenomena penurunan jumlah jamaah syalat tarawih di pertengahan atau akhir Ramadan memang sering terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelelahan setelah aktivitas sehari-hari, atau mungkin kurangnya semangat karena merasa rutinitas ibadah mulai terasa berat. Untuk menjaga semangat dan konsistensi dalam beribadah, khususnya syalat tarawih, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Mengingat tujuan Ramadan. Ingatkan diri tentang tujuan utama Ramadan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 2. Jadwalkan waktu. Usahakan untuk menyisihkan waktu khusus untuk syalat tarawih, seperti setelah makan malam atau setelah syalat isya. 3. Bergabung dengan komunitas. Syalat bersama di masjid atau dengan keluarga bisa membantu meningkatkan semangat dan rasa kebersamaan. 4. Variasi dalam ibadah. Coba variasikan ibadah seperti membaca Al-Quran atau berzikir agar tidak merasa jenuh. 5. Mengingat keutamaan. Ingatkan diri tentang keutamaan syalat tarawih seperti pahala yang besar dan pengampunan dosa. Dengan terus menjaga semangat dan niat yang tulus, kita bisa tetap konsisten dalam beribadah sepanjang Ramadan. Tadi Anda katakan bahwa setelah pertengahan atau bahkan akhir Ramadan itu orang akan mengalami kelelahan di dalam melakukan ibadah sholat tarawih sehingga cenderung jumlah jamaahnya berkurang. Bukankah setelah kita berlangsung seminggu, 2 minggu itu sudah terbiasa, tidak lagi kelelahan seperti di awal-awal? Memang, setelah beberapa waktu beribadah, biasanya tubuh dan pikiran mulai beradaptasi dan kita bisa merasa lebih terbiasa dan tidak terlalu lelah. Namun, ada beberapa alasan mengapa semangat bisa menurun di pertengahan atau akhir Ramadan, seperti 1. Kelelahan fisik dan mental. Meskipun sudah terbiasa, aktivitas sehari-hari yang padat bisa membuat kita cepat lelah, terutama saat mendekati akhir Ramadan. 2. Rutinitas yang monoton. Setelah beberapa minggu, rutinitas yang sama bisa membuat ibadah terasa kurang menarik. 3. Fokus pada persiapan Idul Fitri. Menjelang akhir Ramadan, perhatian banyak orang mulai teralihkan ke persiapan Idul Fitri yang bisa mengurangi konsentrasi pada ibadah. Ya, terima kasih ChatGPT sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya hari ini. Semoga perbincangan kita bisa bermanfaat, menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Acara ini didukung oleh SLCC PGRI, Smart Learning and Character Center dari PGRI Kalimantan Timur. Jangan lupa tetap stay tune di channel Rumah Belajar Kaltim setiap hari dalam acara ngaji bareng AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.